HP Rara. Ya Bu, saya jadi korban aja, saya selalu dimarahin. Pasti paling victim banget. Iya emang ya, Kemarin padahal itu saya baru ajarkan kalian untuk tensi dulu ya. Yang penting kan tensinya udah bisa. Sekarang baru kita menjalani untuk apa namanya, ke pasiennya. Setelah sudah bisa tensi, nanti kita menjalani langsung ke pasiennya pakai bed ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita harus menggunakan APD dulu ya. Kalau misalnya kalian ujian kan harus pakai ini ya, apa namanya ini? apron, apron, oh iya celemek. Kalian harus menggunakan ini. Tapi kalau di rumah sakit tidak perlu menggunakan ini, hanya untuk mengukur tekanan darah ya. Karena biasanya apron ini digunakan untuk kalau digunakan itu ketika kita bersentuhan dengan cairan tubuh pasien ya, karena kalian kan ujiannya itu sekalian ya, memandikan kayak gitu, makanya perlu pakai apron ya kan. Ujiannya kan sekalian memandikan, keramas dan sebagainya ya, bisa pakai apron. Oke, kita anggap aja kita pakai apronnya, kita anggap sekalian gitu ya, sudah digunakan. Nah kemudian kalau di rumah sakit yang saya bilang ya, hand squeeze itu tidak selalu digunakan. Pada kondisi-kondisi tertentu kita nggak harus menggunakan hand squeeze. Contohnya pada pemeriksaan tekanan darah itu bukan termasuk tindakan invasif. Ini saya ngomong di rumah sakit dulu ya, bukan termasuk tindakan invasif. Sesuai dengan standar PPI-nya, segala tindakan yang tidak mengandung cairan atau tindakan invasif itu tidak perlu menggunakan hand squeeze. Tapi karena kalian di ujiannya harus menggunakan hand squeeze agar taat APD, jadi kita gunakan ya. Tapi biar kalian nggak kaget, kok di rumah sakit nggak ada yang pakai hand squeeze lihat ukur tensi gitu ya, biar nggak kaget. Karena kalau di rumah sakit itu dia ada standar PPI di sana ya. Oke, anggap kita sedang akan ini menjalankan ujian ya. Nih masker juga, kalau masker itu sebenarnya kalau di rumah sakit sebaiknya digunakan. Sebaiknya. Kenapa masker sebaiknya digunakan? Karena kita nggak tahu yang kita temui itu pasien apa. Ya, ada beberapa orang malas pakai masker kalau di rumah sakit, tapi saya sarankan dalam kondisi apapun kalian kalau ke rumah sakit wajib menggunakan masker, apalagi kita akan menyentuh pasien. Kita kan nggak tahu pasien ini nanti kalau kita lagi ngomong ini ya, kalau nggak pakai masker ternyata dia TBC, droplet ngomong, ada beberapa orang yang ngomongnya muncrat ya, jadinya kita kena dropletnya gitu ya. Jadi wajib menggunakan masker. Maskernya kayak apa aja sih Bu? Kalau di rumah sakit tidak boleh menggunakan masker dapil ya, kayak itu ya, harus menggunakan masker medis yang ada layarnya. Ambil aja tempat duduk pasien. Siapa namanya? Ya tadi itu gini, jalan tempat tidurnya kamu jatuh lagi, ambil tempat tidur temannya. Ini kan takutnya kuncinya nggak bagus ya. Masker itu wajib menggunakan masker medis yang ada layarnya. Banyak kan jenis masker kan ya, ada masker yang modelnya kayak gini tapi bukan masker medis, ada, itu hanya satu layar. Sebaiknya menggunakan masker medis kalau kita di rumah sakit. Oke. Itu ada yang KF94 yang memang benar-benar KF. Kan ada tuh yang keras itu. Ada yang cuma untuk variasi model-model aja ada. Tapi sebaiknya menggunakan masker medis ini sih ya, yang paling aman. Ya. Jadi kalau praktek wajib punya masker ya. Oke, kita pakai maskernya. Tangkap ya. Nah, apa aja sih yang disiapkan kalau kita mau mengukur TTV? Stetoskop, tensi, termometer, jam lagi satu. Saya nggak pakai jam nih. Boleh pinjam jamnya? Ya. Jamnya Gilang. Nah, jam ya. Gilang pakai jam Itu harus menggunakan jam yang ada detikannya. Ya, nggak boleh pakai jam analog ya. Oke, karena jam yang ada detikannya itu bisa untuk mengukur nadi dan juga saya nggak muat kayaknya ya. Apa ya taruh sini aja ya. Mahal jatuh nih. Oke. Ini untuk mengukur
frekuensi nadi dan nafas. Oke, ini untuk termometer suhu, kemudian tensi. Nah, yang ketiga kita harus punya apa? Tisu dan alkohol swab sebenarnya lagi satu. Ya, tapi kita anggap pre-memori. Kita anggap ini alkohol swab ya, biar nggak banyak ngabisin nanti alkohol swab tuh lumayan nantinya soalnya. Ya. Nah, anggap ini alkohol swab ya. Kita anggap alkohol swab. Apa sih fungsinya alkohol swab itu? Membersihkan. Nah, ini termometer kan kalian punya sendiri. Tapi kalau di rumah sakit semua pasiennya satu termometernya, ya. Bayangin habis dari pasien ini ke pasien ini ke pasien ini. Kalau tidak dibersihkan terjadi apa? Infeksi nosokomial namanya. Infeksi nosokomial itu adalah infeksi yang didapatkan dari rumah sakit. Siapa yang menyebarkan? Bisa perawatnya yang menyebarkan kan? Karena nggak membersihkan alat medisnya. Ya, jadi ini habis digunakan, dibersihkan pakai alkohol swab. Ya, caranya gini ya, dari sini ke sini. Ya, jangan digini-giniin. Karena apa? Kan jadinya menyebar lagi. Ya, jadi harus ini. Ya, dibersihkannya begitu ya. Sekali usap aja. Jangan digosok-gosok ya. Oke, kita anggap ini masih bersih ya. Enggak, udah kotor nih. Nah, lagi satu. Bengkok. Ya, ini harus ada nih bengkoknya nih. Ini tempat untuk membuangnya. Oke. Bengkok selalu ada di bawah. Dan tidak boleh menaruh sesuatu itu di bawah sini ya. Ya. Nggak boleh karena kita nggak tahu nih lantainya bersih apa enggak ya. Itu pertama. Kedua, estetika ya. Kalau di lantai itu bagus nggak dilihatnya? Tidak estetik sekali ya, jorok kelihatannya perawatnya, gitu ya. Jadi memang tempatnya itu memang di sini, difungsikan di atas untuk yang bersih, di bawah untuk yang kotor. Ya. Oke, untuk pengenalan alatnya dulu. Nah, ini harus begini posisinya ya, harus menghadap ke perawatnya. Oke. Nah, setelah kita siapkan semua alatnya, barulah kita ke pasiennya. Gimana fase apa aja? Fase interaksi, orientasi, kerja, terminasi, dokumentasi. Fase interaksi apa aja? Catatan keperayaan, Catatan pasien. Perawatan atau cek rekam medis pasien. Siapa sih yang kita akan cek ini gitu ya? Pastikan dulu nama pasiennya ya. Harus benar dulu. Oh, saya disuruh ngecek pasien atas nama Ibu Adel gitu misalnya kan. Ibu benar dengan Ibu Adel? Ya, betul. Berarti kita memastikan ya pasien itu benar dengan Ibu Adel. Kemudian kita cek. Oh, tadi saya disuruh ngecek data. Boleh sih kalau kalian mau duduk apa berdiri? Berdiri aja. Oke. Apa namanya? Kalau misalnya kalian mau ke pasien itu cek dulu rekam medisnya. Sebelumnya pasien ini ada riwayat hipertensi apa enggak? Gitu ya. Kalau ada riwayat hipertensi, pastikan nanti kondisi pasiennya itu sedang istirahat saat kita tensi, ya, tidak sedang beraktivitas, agar tensi yang kita dapatkan itu sesuai nantinya, ya. Oke, apalagi yang kita lihat tentang rekam medis, kondisi sebelumnya, apalagi nama pasiennya, kemudian penyakitnya. Kemudian setelah melihat catatan perkembangan atau catatan keperawatannya, apalagi yang kita lihat? Kaji kebutuhan pasiennya. Pasiennya emang perlu dilakukan tensi apa enggak? Kan gitu ya. Jangan sampai pas jam makan kita melakukan cek tensi, ya. Harus disesuaikan kebutuhannya. Oh, sekarang makan siang ditensi pasiennya, kan enggak ini ya, tidak sesuai dengan kebutuhan fisiologis si pasien. Ya, jadi kalau pasiennya sudah harusnya tensi baru tensi. Ya. Kemudian apa lagi? Apa? Persiapan alat. Ya, persiapan alat ya. Persiapan alatnya sudah disiapkan nih, sudah dijelaskan tadi. Kemudian apa lagi? Itu aja. Fase orientasi. Yang dilakukan fase orientasi pertama adalah sudah menggunakan APD kan? Yang kedua harus apa? Memperkenalkan salam, Sampiran
kan menjaga privasi dari pasien. Ya. Nah, siapa tahu ini dia lagi posisi kayak gini, dia malu kalau misalnya diliatin gitu kan, apalagi ditanya, apalagi mohon maaf bagi yang muslim gitu ya. Kan pakai hijab tuh kan. Nah, kita harus menjaga privasi pasiennya. Ya. Kalau misalnya itu kita dituntut nanti ya, kalau apa enggak saya kok diginiin di rumah sakit tidak dijaga privasi saya ya. Jadi harus ditutup sampirannya dulu untuk menjaga privasi pasiennya. Kemudian setelah itu baru kita beri salam. Ya, biasakan bilang selamat pagi, selamat siang atau apa ya. Selamat pagi, benar dengan Ibu Adel? Betul. Pasiennya punya gelang kan? Kalau di rumah sakit nih kita lihat ya. Cocokin, benar nggak namanya Ibu Adel dengan di gelang pasiennya? Oh, benar dengan Bu Adel. Namanya siapa, Bu? Nama siapa? Adel. Adel. Oh, benar Bu Adel di sini ya. Identifikasi pasien yang benar itu adalah menggunakan nama dan tanggal lahir. Kalau lebih pasti lagi, Ibu tanggal lahirnya tanggal berapa? 10 November 2008. Kita cek di sini, oh 10 November 2008. Oh cocok. Benar berarti ini Bu Adel, seperti yang kita baca tadi juga ya. Ibu, hari ini kita akan Ibu, hari ini kita akan melakukan pengukuran tekanan darah, pengukuran nadi, dan juga pengukuran frekuensi napas Ibu dan juga pengukuran suhu. Kurang lebih waktunya 10 menit. Ada yang ingin Ibu tanyakan sebelum kegiatan ini dimulai? Ada. Ya. Berikan pasien kesempatan untuk bertanya. Ya, jangan langsung, Bu saya mau ukur tensi ya Bu. Gitu ya. Jangan langsung ujuk-ujuk langsung dicek tensi pasiennya ya. Beri pasien bertanya. Oh nggak ada. Kalau gitu saya mulai ya Bu ya. Oke, dimulainya tuh Ibu nanti saya akan ukur tensinya di tangan kanan Ibu. Kemudian untuk pengukuran suhunya saya akan lakukan di lengan kiri Ibu. Pengukuran suhu itu sebaiknya dilakukan di lengan yang kiri atau lengan yang terjauh. Ya misalnya kamu di kanan berarti di kiri pasiennya. Atau kita cek dulu pasiennya, ini mana pasiennya pasang infus. Ya, oh ternyata pasiennya pasang infus di tangan kiri. Oh berarti benar nih saya tangan kanan. Kalau di tangan kanan berarti saya harus tangan kiri. Ya, sesuaikan. Jangan di tempat pasang infusnya ukur tensi. Ya, oke. Kita sudah kontrak waktu, sudah perkenalkan diri juga sudah ya. Kemudian, oke saya lupa memperkenalkan diri ya. Oh iya, itu lupa memperkenalkan diri ya. Kita ulang ya. Batuk saya kering nih, kurang minum air nih. Halo Ibu, selamat pagi. Benar dengan Ibu Adel? Betul. Nama lengkapnya siapa Ibu? Oke, tanggal lahirnya tanggal berapa? 10 November 2008. Oke, sudah sesuai ya Ibu ya. Ibu, perkenalkan saya Ibu Sri Sedana. Hari ini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah, pengukuran suhu, pengukuran nadi dan juga pengukuran frekuensi napas Ibu. Kurang lebih waktunya 10 menit Ibu. Ada yang Ibu tanyakan sebelum dimulai? Nah, ada Ibu ya. Kita mulai lagi ya pengukurannya. Ibu, pengukurannya saya akan lakukan di tangan kanan pengukuran tensinya karena di tangan kiri Ibu ada infus ya Bu ya. Kemudian untuk pengukuran suhunya akan saya lakukan di tangan kiri. Ya, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ukur tensi dulu ya. Oke, itu ukur tensi ya. Ukur tensinya. Ya, pasti ini di mana? Depan. Di Atas. arteri Brachialis. brachialis. Ya, di arteri brachialis ya. Oke, kita cek dulu. Kita cek dulu. Oh ini kenceng adanya ada nih ya. Iya. Anaknya juga kenceng. Setelah kita cek arterinya, baru kita pasang ya. Kembali tadi saya ya. Kita cek dulu arterinya. Kita cek dulu arterinya. Oh, ada. Kita pastikan ada di sini. Baru kita pasang di arteri brachialis. Posisi dari ini. Tensi ini menghadap ke sini ya. Nah, kemudian kita pasangkan ini. Speedometernya. Oke. Kemudian jangan lupa pasang stetoskop ya.
pasang stetoskop. Nah, ini kita kan sini dulu nih, ya. Kemudian ini kita buka, rasain dulu. Oh, ini udah nih. Nah, ini udah, kan udah nih. Kita taruh dulu di sini, baru kita buka. Nah, kan udah nih, udah ketemu, baru di tensi. Tensi ya, Bu, ya. Oke. Baik Ibu, dari hasil pengukuran tekanan darah Ibu 110/70 ya. Benar? Nggak kerasa. Oh, nggak kerasa. Tiba-tiba kalau saya ngecek nggak kerasa kamu ya. 110/70 tensinya ya. Jangan lupa rapiin alatnya dulu ya, baru kamu melakukan tindakan yang lainnya ya. Oke. Kenapa? 160 kan tensinya ya, mumpanya sampai saya sampai. Iya, sampai kamu nggak denger ada suara deknya itu. Ditambah 30. Oh, udah kemarin kan? Kemudian kenapa? Oh, Chandra nggak tahu ya, nanti ya, Ibu ajarin nanti pas udah praktek sini ya. Oke, sekarang Ibu ini pastiin kita membersihkannya di depan pasien ya, biar pasiennya tahu bahwa kita sudah membersihkan, gitu ya. Ini udah bersihin dulu. Kadang-kadang pasiennya agak-agak kritis juga ada, belum dibersihin ya, ya kan? Ya, Ibu, sekarang saya akan mengukur suhu Ibu ya. Jadi saya akan taruh alat pengukur suhunya. Nanti tolong Ibu lipat tangan Ibu ya. Nanti saya taruh di ketiaknya Ibu ya. Jangan bilang aksila ya, pasiennya nggak ngerti aksila ya. Oke, hidupin dulu. Bentar. Bisa nggak ya? Mau ketiaknya nggak? Oh ya, ketiak dilap dulu ya. Ketiak juga dilap dulu. Jadi kita kasih pasiennya tisu ya. Ih, bau. Dilap. Sorry. Ya ada bau badan. Masuk Udah, Del? kantong. Udah. Oke, baru kita masukkan. Ya, itu. Lipat ya. Dijepit ya. Oke. Nah, selama pengukuran suhu, kita akan mengukur frekuensi pernapasan ya. Biasa aja Ibu, nafasnya biasa ya. Tiba-tiba ditahan sama dia. Gimana caranya mengukur kalau ini? Nggak kerja. Nah, saat kita akan mengukur frekuensi pernapasan, kan ngitungnya itu 1 menit ya. Ya, jangan sampai nunggu dulu biar di angka detikannya tuh di angka 12 gitu ya. Boleh kok, misalnya kita mulainya tuh di detikannya di 9, berarti kembalinya itu di detikan lagi 9 supaya 1 menit ya. Oke, jadi sudah selesai nih kita ngukur tadi ya. Ya, jumlah frekuensi napas yang ada itu 20 kali per menit. Ada yang hitung juga tadi nggak? Enggak ya. Oke. Oke, karena dia belum berbunyi suhunya, mari kita mengukur nadi ya. Kita oke. 35,9. Normal nggak? Normal? Normalnya berapa? 36 sampai 37,5 ya. Tapi kalau ada yang 37,1 itu subfebris.
Kalau 35,9 sebenarnya masih dikatakan normal, agak hipotermi sedikit atau agak dingin sedikit, tapi nggak kenapa ya, kecuali suhunya 34 itu baru ya. Ada yang suhunya 34, 37,1 biasanya subfem. Oh demam di atas 37,5. Kalau 40 start. Ya, dari bersihin ya. Taruh lagi. Kemudian baru kita ukur nadi. Ya. Ukur nadi di mana? Brachialis. Arteri Brachialis. ya. Siapa ukur nadi kan? Bisa. Sama juga 1 menit. Oke, untuk nadi Ibu Ade itu jumlahnya 66 kali per menit ya. Dari hasil pengukuran tadi kita harus simpulkan ada yang normal atau enggak gitu ya. Jangan lupa dicatat, nih buku nggak ada nih, harusnya ada buku ya, buku catatan perawatan. Nanti ingat kalian bawa buku ya. Ibu dari hasil tensi tekanan darah, jangan bilang tensi ya, hasil tekanan darah ibu itu 110/70, untuk suhunya 35,9, untuk nadinya 66 kali per menit, untuk jumlah pernapasan ibu 20 kali per menit. Dari hasil pengukuran tadi ditemukan tidak ada tanda-tanda yang tidak normal ya ibu ya, semua dalam keadaan yang normal. Ada yang ingin ibu tanyakan? Ya, berikan lagi kesempatan pasien untuk bertanya sebelum kita akhiri ya. Baik ibu, kalau tidak ada yang ingin ibu tanyakan, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Apabila ada yang ingin ibu tanyakan, ibu bisa panggil saya di konter perawat atas nama Ibu Sri Sudana ya. Terima kasih ibu atas waktunya. Baru balik ya, baru rapikan alatnya ya. Bisa sampai sana? Bisa.